Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Pada malam hari ini kami ingin klarifikasi kepada Bapak Agus Hartono juga Bapak Untung Anas Rohadi terkait acara yang ada di pesantren Jati di Bangsa Indonesia yang ada di Kediri, bahwasanya telah terjadi sesuatu. Lebih lengkapnya simak berikut ini, semoga menjadi inspirasi. Selamat malam Pak Agus Hartono. Selamat malam, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Selamat Jung Dalu Pak Anas. Jung Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pak Kunten, Pak Gus ingin tanya Pak Gus. Kelihatannya pada hari ini ada sebuah agenda kegiatan yang ada di pesantren Jati di Bangsa Indonesia, kok tadi memakai pakaian Jawa atau blangkon. Itu hari ini ada agenda apa Pak Gus? Ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini tadi kita mengadakan pelatihan tentang ketahanan pangan dan penguatan jati diri, yaitu penguatan rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya dan penguatan akan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang diikuti oleh saudara-saudara kita dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai meninggalnya keimanan dan kemanusiaan. Di program ketahanan pangan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia itu memang perlu kita tindak lanjuti supaya kita semuanya ini bersyukur bahwa memang bumi Indonesia itu adalah bumi yang sangat subur, mungkin paling subur di muka bumi itu Indonesia. Karena apa? Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Apapun yang ditanam di bumi Indonesia itu subur, varietas tumbuhan, termasuk hewan, termasuk segala macam itu. Indonesia itu termasuk negara yang penuh ya, dengan bermacam-macam aneka. Nah, untuk itu kita bersyukur supaya negara Indonesia ini ya kalau bisa pangan jangan impor ya, kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Dan sang pemerakarsa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggal keimanan dan kemanusiaan pada tasyakuran Hari Pahlawan yang menyampaikan bahwa Indonesia itu diharapkan bisa menjadi lumbung pangan dunia. Jadi bukan lagi kita itu impor, kalau bisa kita itu justru memberikan bantuan makanan kepada masyarakat. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Gus. Seberapa pentingkah terkait penguatan karakter dari putra-putri bangsa Indonesia sehingga pada hari ini diadakan acara penguatan rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya yang ada di pesantren Jati Bangsa Indonesia, karena saya lihat juga kok identik dengan pakaian Jawa. Itu mungkin mengandung filosofi apa atau pesan apa atau tujuan apa Pak Gus? Iya, pakaian Jawa itu adalah pakaian takwa sebenarnya, pakaian yang mengandung banyak filosofi. Ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Secara garis besar bahwa sebenarnya karena pakaian ini diciptakan oleh seorang ahli ya, spiritual, ahli tasawuf, seorang guru bangsa ya, yang banyak membuat ide-ide bukan hanya pakaian, ada tembang, ada musik, ada gamelan. Pakaian ini harus kita lestarikan. Ini adalah pakaian yang penuh dengan makna. Misalkan saja di sini ada benik ya, ada beniknya 3. Kemudian di lengan ini juga ada
bentuknya ini nanti ada hubungannya dengan rukun iman, ada juga hubungannya dengan rukun Islam. Begitu juga warnanya ya. Warna yang saya pakai ini ada 5 warna, ada pancawarna, ada merah, ada putih ya, ada hitam, ada hijau, ada kuning gitu ya. Ini adalah pancawarna. Garis-garisnya pun ada yang lurus ke atas, ada yang miring. Nah, secara garis besar ini adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi ke atas adalah ketuhanan, vertikal itu adalah kemanusiaan. Pesantren ini adalah pesantren jati diri bangsa, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Memang sudah selayaknya kalau menggunakan pakaian dari yang penuh filosofi yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu mungkin beliau Bapak Anas bisa menambahkan. Oke, matur nuwun. Untuk Pak Anas, saya tertarik ya tadi kayaknya ada sebuah teatrikal terkait kegiatan tadi, juga ada sebuah adegan atau untuk uji nyali atau uji mental atau mungkin apa ya yang capaian yang dituju kok sehingga tadi ada acara itu sebuah ilustrasi atau sebuah apa ya seperti sebenarnya drama ya, tapi seakan-akan itu sangat-sangat nyata. Itu dalam rangka apa Pak Anas tadi, kok ada salah satu tokoh yang diculik sehingga masa apa bahasanya tidak terkendali tapi juga terkendali, itu dalam rangka apa Pak Anas? Oke, terima kasih Mas Budi. Apa yang satu peristiwa yang terjadi tadi itu sebagai gambaran masa yang pernah terjadi pada beberapa waktu lalu ketika zaman penjajahan, sehingga itu merupakan gambaran teatrikal yang terjadi tadi, gambaran untuk mengingatkan kembali satu kondisi bangsa Indonesia yang sekian tahun 450 tahun 434 tahun dijajah oleh bangsa asing dengan kondisi yang sangat tertekan. Dan pada saat itu ya kondisi yang dijajah itu sangat menderita, dan juga kondisinya selalu ditekan dengan sifat-sifat penjajah yang ingin menguasai. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu kita harus mengingatkan kembali bahwa dijajah itu tidak enak, bahwa dijajah itu sengsara, bahwa dijajah itu semuanya, keberadaan kita, mental kita, jiwa kita, harta kita, tenaga kita, masyarakat kita, bangsa kita, semua dibatasi. Ini mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi. Demikian juga ada satu kemungkinan satu saat ada terjadi satu kondisi yang kurang baik. Ini juga untuk kesiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang tak baik. Sehingga memang kondisi ini untuk menyiapkan seluruh anak bangsa untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini adalah membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak hanya sekedar enak-enak saja di masa kemerdekaan ini. Faktanya di masa kemerdekaan ini adalah masih banyak bangsa Indonesia yang belum merdeka. Maka dalam kapasitas teatrikal yang tadi dilakukan adalah menggambarkan bagaimana kita betul-betul akan menjaga bangsa Indonesia dari serangan dari luar yang ingin menguasai Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu serangan fisik ataupun serangan dalam bentuk penjajahan yang lainnya, termasuk penjajahan ekonomi Indonesia. Itu sementara. Oke, terima kasih.
Terus dari inti kegiatan triatikal tadi mungkin pasti kan ada tujuan ya. Tujuan yang paling inti itu untuk apa Pak Anas? Terkait tadi karena nanti juga Pak Anas juga bagus bisa menambahkan apa yang dituju dengan adanya triatikal tadi yang kayak saya melihat itu sangat-sangat apa ya bahasanya itu sangat nyata itu loh. Meskipun di situ mungkin pasti ada sebuah skenario dari yang melakukan tadi tapi sangat-sangat nyata. Itu apa yang dituju atau apa yang diinginkan? Itu tadi Mas Budi, intinya adalah mengingatkan kepada kita supaya selalu siap-siap dalam satu kondisi hal yang tak terduga bisa kapan-kapan itu terjadi, serangan yang tak terduga bisa kapan-kapan itu terjadi, sehingga memang harus betul-betul siap fisik, siap mental kita semuanya. Di samping itu terhadap satu kondisi ini untuk menyatakan diri kepada setiap anak bangsa untuk selalu ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Termasuk dalam hal ini kita selalu siap satu komando dari pimpinan-pimpinan yang mempunyai kompetensi untuk memimpin Indonesia. Termasuk dalam keadaan ini kita di Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, kita satu komando kepada beliau sang pemrakarsa, sang pembina Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tegak lurus untuk menjaga dan mencintai Indonesia, menjaga lestarinya Indonesia Raya. Begitu Mas Budi. Ya, jadi materi di pesantren ini itu tujuannya kan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Nah, Bung Karno memang pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bahwa tercetusnya kesadaran berbangsa itu berproses panjang yang tadi disebutkan hampir 434 tahun dikurangi 17. Nah, begitu juga negara ini tidak serta-merta itu mak bedunduk gitu ya. Tiba-tiba ada, tapi ada proses yang sangat panjang. Nah, supaya kita bisa menginsafi, jadi setelah kita beri tentang wawasan, tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, tapi memang puncaknya itu ada triatikal, supaya kita menggambarkan masa-masa lalu. Jadi masa lalu itu kita ambil hikmahnya supaya tidak terulang lagi. Generasi kekinian itu memang kadang-kadang tidak tahu sejarah, ya. Makanya setelah diberi pelajaran-pelajaran, nanti di akhir itu ada triatikal, ada simulasi yang menggambarkan masa-masa di mana bangsa Indonesia pernah mengalami penderitaan. Bung Karno pun pernah menyampaikan, bukan hanya jas merah, tapi beliau mengatakan ini ampera, amanat penderitaan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu pernah menderita berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Generasi hari ini itu harus memahami itu. Dengan apa tujuan? Supaya kita itu tidak sembrono di dalam mengelola bangsa dan negeri ini. Indonesia yang telah merdeka, Indonesia yang telah mempunyai negara ini harus dijaga dari segala ancaman, ya. Baik ancaman yang sifatnya itu adalah ancaman non fisik, ya. Lebih-lebih jangan sampai nanti ada ancaman fisik. Terus terang kita akan memperhatikan bagaimana Bapak Presiden Prabowo itu mengingatkan bahwa dunia hari ini
sedang tidak baik-baik saja, ada kemungkinan ya beberapa pakar memprediksi akan dimungkinkan sekian persen ya itu dikhawatirkan akan meletus perang dunia ketiga. Ini dunia, bukan Indonesia, tapi perang dunia. Beberapa pakar memprediksi seperti Lemhanas itu tahun 2037. Meski ada beberapa pakar yang memprediksi bisa lebih cepat. Nah, organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini adalah organisasi persaudaraan dan cinta, organisasi yang terus menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Untuk itu apa yang disampaikan Pak Prabowo bagi orang-orang yang cinta tanah air ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Sama sekali kita tidak ingin perang itu terjadi, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena perang tidak akan pernah menguntungkan bagi siapapun. Bagaimana supaya tidak itu terjadi? Maka kita harus berpegang pada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, dan berkat rahmat Allah yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Pemurah. Intinya adalah mari kita saling mencintai, mari kita saling mengasihi, mari kita saling tolong-menolong. Tidak perlu memandang siapa dia, apa agamanya, apa sukunya, apa keyakinannya. Kita pandang manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita muliakan. Untuk itu kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita mengasihi ciptaan yang dimuliakan Tuhan. Kita di pesantren ini diajari untuk mengasihi sesama saudara, sebangsa, setanah air, dan juga mengasihi masyarakat dunia. Untuk itu Sang Pemakuasa pernah menyampaikan, nasionalisme kita itu berjiwa internasional. Jadi kita itu orang yang nasionalis tapi berjiwa internasional. Artinya bahwa cinta tanah air kita itu bukan cinta tanah air yang buta, yang bukan jauhisme atau cinta tanah air yang buta tidak mau melihat dunia. Tapi cinta tanah air kita itu adalah cinta yang juga diilhami oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sementara kemanusiaan itu berarti bicara manusia, jadi itu bicara dunia. Kita selalu berdoa, kita selalu berharap, dan dalam pelatihan itu tadi puncaknya juga kita berharap jangan sampai ada kekacauan di dunia. Moga-moga apa yang diprediksi tentang adanya perang dunia ketiga itu tidak sampai terjadi. Jadi cinta dan persaudaraan itu sangat penting. Kita mencintai sesama manusia karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Itu Mas. Oke, siap matur. Jadi ya, dari yang kami garis bawahi ya, apakah dari yang dilakukan ini salah satu sarana atau cara untuk mendidik atau menyiapkan calon-calon bahasanya yang ingin menjadi calon putra-putri bangsa Indonesia yang siap dan selalu menjadi garda terdepan tatkala ada apapun yang mengancam terkait NKRI, khususnya terkait tentang bela negara dan cinta tanah air. Apakah seperti itu atau bagaimana? Iya, betul. Jadi cara membela negara ini bagi kita rakyat Indonesia adalah dengan cinta, dengan menebar cinta dan kasih sayang. Kita bukan orang, kita itu orang sipil ya. Jadi cara mempertahankannya dengan cara cinta tanah air, mencintai ciptaan tanah air kan ciptaan Tuhan, itu kita cintai. Bumi ini juga ciptaan Tuhan, maka bumi harus kita
cinta. Dengan cara apa? Kita menebarkan kasih sayang, menebarkan keselamatan. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang bahwa Indonesia itu ikut menertibkan dunia. Dalam bahasa lain, sang pemrakarsa organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggaling keimanan dan kemanusiaan itu meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi imam perdamaian dunia. Jadi kita jaga dunia ini supaya damai, Indonesia ini supaya damai. Dengan apa? Kembali lagi dengan cinta dan persaudaraan yang dilandasi kesadaran manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Oke, matur nuwun. Satu juga yang saya garis bawahi ya, saya akan bertanya pada Bapak Untung Anas Rosadi. Tadi ada sebuah prosesi menyanyikan lagu nasional juga diiringi sebuah prosesi mungkin air ya atau air doa ya, itu dengan harapan atau fungsi bagaimana Pak Anas terkait itu? Soalnya gini ya, tadi saya melihat kok banyak yang menangis, itu saya terharu sekali, saya bahkan sampai saya terbawa ya. Itu bagaimana dan seperti apa Pak Anas? Moga Pak Anas. Prosesi-prosesi yang kita lakukan itu sebagai bentuk kesungguhan dari setiap peserta sejauh mana mereka bisa merasakan kondisi bangsa dan negara, bisa merasakan kondisi masyarakat Indonesia, bisa merasakan kondisi ketika masa-masa penjajahan, bisa merasakan kondisi bila terjadi sesuatu yang tidak enak. Tujuannya adalah itu. Sehingga dengan prosesi-prosesi yang kita lakukan tadi diawali dengan sumpah jati diri bangsa adalah menguatkan keyakinannya, menguatkan kesadarannya, menguatkan keinsafannya terhadap Indonesia Raya, di mana Indonesia Raya ini adalah satu negara yang selalu bersandar kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mengimplementasikan kepada kemanusiaan sebagaimana yang tadi telah disampaikan, sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama menjaga perdamaian dunia, di alinea yang ketiga itu bersandarnya kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan kesungguhannya dan cita-cita luhur yang ada di setiap pribadi anak bangsa ini diikuti dengan sandaran kepada ketuhanan yang Maha Esa, diikuti dengan sandaran kepada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, cita-cita luhur itu akan gayung bersambut, dan itu merupakan satu bentuk faktanya cintanya Allah, cintanya Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Itu kesadaran itu diikuti disadari betul bahwa semuanya itu adalah atas pertolongan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu. Oke. Terima kasih matur nuwun atas beberapa penyampaian dari Bapak Untung Anas Rosadi, juga dari Pak Kusartono selaku mentor ya yang hari ini telah mendiklat. Semoga apa yang penjelasan sampaikan nanti betul-betul bisa berguna bagi seluruh putra-putri bangsa Indonesia agar tidak lupa dengan jati dirinya dan selalu siap dan sikap untuk selalu bela negara apapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun untuk Indonesia Raya. Sekian dari kami, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha